Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. PSP kembali lagi. Kita berjumpa di Disko Pagi yang ini kita ada bintang tamu nih dari Bu Tafi anak kita tugas nih. Waduh. Kita mau perpisahan ya Bu, ini sebentar lagi akan purna tugas dan sedih ya Bu pastinya ya Bu. Udah berapa tahun Bu di sini Bu? Sekitar berapa tahun. ya Bu? Wah sekitar 30 tahun ya Bu, udah lama banget ya Bu di sini. Sampai suaranya hilang. Sampai ini suaranya hilang loh teman-teman semuanya. Oke, Bu Tafi itu kan 30 tahun denger itu di sini dari awal ya Bu. PNS sampai ini mau pensiun. Oh, dari CPNS Ibu. Wah, lama banget 30 tahun ya, Bu. Tuh, gimana sih Bu kesan-kesannya di sini tuh di kantor DPMP TSP? Berarti kan dari awal sampai akhir ya, Bu. Namanya kan juga pasti berbeda ya, Bu. Dulu DPMP, sekarang DPMP TSP. Terus kemarin itu BPMD juga pernah ya Ibu. Ya jadi itu gimana sih BKPMD juga pernah ya Ibu. Itu gimana sih Bu kesan-kesannya Ibu di kantor ini tuh? Monggo Ibu langsung aja. Ambil suara. Hilang ya Bu suaranya ya Ibu. Terima kasih Mbak Sri. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, saya masuk. Aduh, tadi padahal tadi keluar sekarang ya. Iya Ibu. Grogi ya Ibu. Grogi atau gimana nih Bu ini? Saya masuk di sini pada tahun 1990. Wah, 90 dah. Saya baru mau lahir itu Bu. Namanya PKPMD. Oh. PKPMD, terus setelah berapa tahun menjadi BPM, Badan Penanaman Modal. Terus sampai sekarang menjadi DPM PTSP. Sehingga menurut saya kantor ini sangat luar biasa menurut saya karena di PMPTSP itu sebagai salah satu OPD teknis yang yang berkualitas yang seperti Kawah Condro Timuko. Wah, keren. Terutama bagi para pejabat tingginya karena yang lulus dari sini ada beberapa yang menjadi sekda, ada jadi wakil gubernur, sehingga kepala Bapeda ada 2 kali, sehingga memang menurut saya kantor ini sangat luar biasa gitu. Banyak ya Bu berarti ya Bu yang lahir di sini ya Bu. Makanya berbanggalah menjadi bagian dari DPM PTSP. Teman-teman nanti bangga semua ini di kantor DPM PTSP. Ibu, ini kan Ibu kan mau persiapan untuk purna tugas ya Bu. Tadi kan kita judulnya adalah ngegas ya Bu, purna tugas awal ngegas. Dan nanti ada juga himbauan gratifikasi pada saat lebaran. Jadi ini kan sudah mau mendekati lebaran juga. Jadi nanti akan ada himbauan teman-teman. Jadi kita kembali lagi untuk Bu Tafi itu purna tugas nanti kegiatannya tuh mau seperti apa sih Bu? Apa ya namanya? Gini, aduh sayang, denger nggak sih? Apa? Denger nggak? Grogi nih Bu Tafi, suaranya masih belum sempurna ya Bu, ini masih hilang ya Ibu. Udah tadi pagi sudah keluar. Iya, tadi pagi sudah teriak-teriak loh Bu tadi. Pas sahur tadi minum apa Bu? Beras kencur kan? Oh beras kencur yang kemarin ya Bu. Gini, teman-teman kan mungkin beberapa sudah tahu hobi saya tuh bercocok tanam. Wah, iya. Di rumahnya banyak tanaman ya Bu. Tanaman bunga ataupun sayur ataupun buah, sehingga itu sebagai awal modal kami. Pertama berawal dari hobi. Pertama hobi, yang kedua kebetulan ada sepetak tanah di lereng Gunung Ungaran, sehingga nantinya akan kami jadikan sebagai lahan pertanian berkelanjutan.
Green living apa green investment ini Itu Bu? namanya green living. Green living ya Ibu. Berkelanjutan ini berkebun berkelanjutan. Pertanian Pertanian, berkelanjutan. bertani. Itu sebetulnya saya mengaplikasikan slogannya Bapak mantan Gubernur Bapak Bibit Waluyo, yaitu Bali Desa Bangun Desa. Oh, keren. Desanya Betawi Ungaran. Ini desa yang akan datang. Mungkin saya nanti akan banyak di desa Keji namanya, di Keji di Ungaran gitu. Sehingga Berarti nanti teman-teman bisa ke sana ya Bu. insya Allah nanti kalau Wah, sudah rombongan sama Bu Nesi ya Bu, besok kita sediakan mobil Bu ke sana. Langsung ya Ibu. Tapi tunggu nanti kalau sudah siap semua. Makanya saat purna ini nanti sebagai awal kami ngegas tuh maksudnya ya mulai melaksanakan cita-cita kami yang semula untuk bisa membangun ke sektor pertanian walaupun dalam arti kecil. Begitu. Izin Bu. Ya, silakan. Tanya nih. Ya, monggo. Silakan Bu. Tadi mau pensiun mau bercocok tanam. Ya. Mungkin bisa lebih spesifik. Ya. Cocok tanam apa? Apakah bunga? Apakah buah? Ya, toh? Kalau boleh saran sih bunga Bu. Jangan seneng bunga. Iya. Nanti kalau bunganya bagus-bagus, kita kerjasama sewa tanaman. Ah, bener itu Pak ide yang bagus dan murah ya pastinya ya Pak. Bikin CV atau apa? Ya Bu bener itu Bu, cocok. Buatin NIP ya. Itu prospek sekali. Bikin NIP. Iya, nanti kita bikinin Bu NIP. Semua kan pada beli makanan. Tapi yang dibeli Betawi itu apa? Bunga anggrek. Nah, itu. Nah, itu. Nah, kebetulan saya suka tiga-tiganya. Lengkap berarti Bu Untuk nanti. tanaman itu bagian saya, tanaman bunga bagian saya, kalau tanaman buah bagian suami. Sayuran Bu dibagi. Saya berdua. Nanti supaya sayuran di sini aja Bu. Tiap Kamis ganti Mas. Ini halaman rumah itu sudah saya kotak-kotak bedeng-bedeng, nanti rencana untuk sayur bayam apa sayur sawi atau tapi yang untuk catatan itu dengan organik sehingga tanpa bahan kimia. Nah, kita nanti di sini menjaga lingkungan itu agar bumi kita tetap lestari. Itu nanti langsung di tanah apa model hidroponik? Saya sukanya di tanah sih, kalau hidroponik mungkin biayanya lebih mahal karena harus ada itu obat-obatnya kimia, itu banyak kimia. Kalau organik itu kimia. Lerep Di kan sana air melimpah. di Keji Pak, Masa di Suruhan, di Lerep tuh tetangga sebelah Lerep. Iya tuh di situ loh air melimpah, cuma perlu konstruksinya hidroponik instalasinya itu yang biaya tinggi juga. Luas berapa Bu? Saya nggak ngitung luasnya. 1 hektar nih Bu. Enggak, Sekarang. sharing aja ya Bu. Ya, Saya ada teman itu dia juga sudah mempersiapkan untuk purna. Jadi di daerah Gunung Pati dia bunga Bu. Dia punya kebun bunga. Sampai sekarang itu sudah bisa ekspor bunga ke apa? India. Bunga apa? Pak Tekno itu. Bukan. Bukan. Itu taman teman saya itu. Bunga apa itu jenisnya? Macam-macam sih. Oh. Saya juga Soalnya belum kemana? pernah ke sana India, salah India. satunya India, terus kayak ya daerah-daerah Asia gitu. Ya, nanti saya diajak ke sana ya. Yo tak ajak ya Bu ya, kita lihat bareng ya. Ya. Itu di daerah Gunung Pati. Ya, saiki ya. Jadi dia sudah Pak Roman Pak. Oh. Ras tetap kamu Roman. Oh, kan mana nih? Bapeda, mantan Bapeda. Jadi Sudah kenal aku. Sudah lama. Memang beliaunya kan pernah di Buah-buahan pertanian juga kan. atau buah-buahan? Bunga-bunga. Jadi dia memang fokus ke situ untuk persiapan pensiun dan sekarang sudah ekspor. Nah ini mungkin bisa nih kapan-kapan kita sharing ya Bu Oke, ya, ya, siap. ke sana. Itu banyak sih sebetulnya ya Bu ya. Ya. Apalagi daerah-daerah atas itu kan
bunga mawar, Bunga itu krisan, gitu ya. biasanya krisan. Itu kan banyak kan. Untuk ini juga untuk nggak coba ini Bu. Sayur terus dijual gitu. Iya, nah makanya ini mau mulai sekarang tuh nanam sayur organik. Nanti kalau udah banyak menghasilkan, nanti mungkin bisa dijual di sini teman-teman. Ya, boleh mah. Karena Boleh. karena sekarang tuh diharapkan organik karena di samping menyehatkan juga dengan alam ramah lingkungan. Iya. Menurut Bu Diharapkan. Tafi nih, menurut Bu Tafi kan sudah pernah tugas. Sebetulnya penting nggak sih? Hah? Hampir Bu. Ya hampir, sorry. Menghitung Hampir hari pernah ini tugas Bu. Ya, mungkin. menghitung hari. Menurut Bu Tafi itu perlu nggak sih Apa? sebetulnya dalam persiapan purna tugas itu kita menyiapkan kayak Bu Tafi nih berkumpul nanti tujuannya untuk mau dijual, mau di apa, jadi kayak wirausaha gitu ya. Kadang kan ada juga yang purna tugas itu terus udah deh aku tak Diam ngomong aja. cucu gitu kan di rumah ngomong cucu gitu. Nah menurut Bu Tafi itu seberapa penting persiapan untuk pensiun, untuk wirausaha, untuk ini gitu. Menurut saya sangat penting karena kita tetap harus bergerak, tetap harus hidup kan, sehingga perlu mempersiapkan segala sesuatu, terutama untuk kebutuhan minimal untuk makan kita sehari-hari. Makanya saya dimulai dengan menanam sayur itu minim kan untuk bisa dikonsumsi kita sehari-hari, sehingga kita tahu sekarang pangan kan menjadi faktor utama sebuah negara maju itu kalau pangannya maju, sehingga kita juga dari lingkup kita sendiri, lingkup kecil untuk bisa mempersiapkan diri. Di samping karena adanya perubahan finansial yang kita dapatkan, itu juga salah satu menjadi masalah yang perlu kita upaya untuk menggantikan yang hilang itu dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Nah, untuk Bu Tafi, mulai kapan nih? Mulai dari setahun sebelum purna, 2 tahun sebelum purna untuk merintisnya. Seharusnya ya. Idealnya. Ya minimal 1 tahun sebelum purna, karena kita kan pertama mencari dulu yang tepat, kira-kira apa kegiatan apa yang perlu kita lakukan, yang menurut saya berawal dari hobi. Jadi pekerjaan itu kalau berawal dengan kesenangan itu mungkin kedepannya akan lebih menarik ataupun menantang untuk kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi berawal dari hobi dulu, monggo teman-teman kesenangannya apa, saya sukanya di sini sehingga nantinya kedepannya bisa dilaksanakan, mempersiapkan diri mulai awal minim 1 tahunan gitu menurut saya. Nih, teman-teman yang masih muda. Nah, muda ini kita Mungkin dari sekarang, itu kayak kos-kosan Ibu. Nah. Itu juga masih booming. Itu juga salah satu kan ya Bu. Nah. Persiapan Ibu ada salah satu ibu pensiun. kos Ibu. Salah satu ibu ini di sini ada. Sudah menyiapkan Ibu. Berapa kamar? Berapa kamar? Tuh, bisa Persiapan iklan Bu. sekalian di sini. Bisa di-share mungkin Bu persiapan ya. Dari kita juga mungkin perlu modal di sini kan. Kalau memang modal yang kita masih kecil ya di tahap kecil aja, yang kita kalau kecil udah besar ya monggo. Bagi yang keterbatasan modal ya mungkin bisa melakukan usaha-usaha yang kecil dahulu. Mungkin Tanya dong, Bu Karina, Tevi. monggo. Kan kalau untuk bercocok tanam itu juga suatu yang tidak mudah juga ya. Apalagi kalau misalnya nih menggunakan organik gitu tanpa adanya pestisida. Sementara kan kalau kayak hama-hama gitu ya Bu, apalagi yang ulat putih-putih itu loh, yang kayak serbuk gitu loh, yang gampang menyerang tanaman. Nah, Bu Tafi berarti sudah mempersiapkan diri gitu, sudah punya nih ilmu. Saya sebaiknya seperti apa gitu Bu? Apa Bu Tafi melalui pelatihan atau gimana? Ya, terkait hal tersebut saya sudah cukup melelang buana. Saya pernah ke Bali, pernah ke Wah, untuk belajar ini ya, bercocok tanam. Belajar terkait tanaman. dulu cuti 2 hari. Tanaman cuti berapa hari untuk Keren Terus loh. kebetulan pas ada pelatihan di sana, terus
Klaten juga, terus di Wah, yang bikin marah. memang untuk memulai kita harus mencari ilmunya terlebih dahulu. Pertama, karena dengan dasar ilmu kita bisa mengembangkan sesuai dengan keilmuan yang harus kita peroleh. Sehingga terkait organik juga untuk cara dari media tanamnya, dari nanti obat hambanya apa untuk penyakit dan maupun tanaman-tanaman yang perlu disiapkan untuk mengalihkan hama itu juga ada namanya. Sehingga memang perlu dari YouTube kita lihat itu juga bisa banyak tuh untuk media tanam maupun obat-obat untuk peningkatan produksi gitu. Minat join. Nanti kalau Silakan. Butafi sudah mulai berkembang. Saya pemasaran aja. Marketing ya Pak, kita gimana Pak? Marketingnya apa ya Pak? Ibu nanti apa Ibu? Ya terima kasih masukan teman-teman, nanti semoga lancar semua. Mungkin ada satu lagi saya pengen membangun kayak bangunan yang ya sederhana untuk angkringan mungkin ya. Itu udah gede loh Bu itu. Angkringan itu nanti itu menunya itu berasal dari tanaman yang ada di sekitar kami, sehingga bisa produksi misalnya jambu, buah-buahan nantinya buat minumnya, jusnya dari itu, terus sayurannya nah itu dari pagi semua. Di dekat rumah Bu apa di mana nanti? Itu yang di halamannya. enggak di Keji Bu. sawah, di dekat sawah sana ada. Wah, beda tempat usahanya kayaknya Kecil. banyak nih nanti. Jadi Kayaknya Bu Tafi juga punya usaha kafe kopi deh. ngarang. Kopinya juga Di, organik. di situ memang ada kopi khusus daerah situ ada kopi, mungkin rencana juga nantinya bisa bersama untuk menjadi kafe. Kayaknya usahanya lengkap ini Bu. Ada tanaman, ada cita-cita. angkringan. Makanya dari dulu tuh Semoga terwujud Bu. Amin. Harus dirintis Iya, dari sekarang. dari sekarang ini Bu. mohon bantuan teman-teman mungkin nanti ikut. Ya, Bu Tafi. Yes. Ya, tadi nyampaikan ya kalau mau usaha ya penting punya ilmu ya, ya cari ilmunya dulu. Ya, Tapi kan semua itu harus punya modal ya, ya. ya, Samping ilmu harus ada modal. ya. Tapi mau contoh tanam artinya modalnya harus punya tanah, punya lahan ya. Nah, yang pastinya saya tuh mikir ya, usaha apa yang modalnya kecil ya, tapi hasilnya besar. Untungnya besar. Nah, kira-kira apa? Memang modal menjadi salah satu kendala juga, sehingga karena saya juga terbatas modalnya ya lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan modal yang ada, kita lakukan aja sesuai, nanti mungkin bertahap. Kalau dari satu peta menghasilkan segini, nanti mendapat hasil lagi untuk menjadi 2 peta gitu, lama-lama mungkin jadi lebih luas lagi gitu ya. Aja dilaksanakan sesuai kemampuan muda yang ada. Nih Pak, ada usulan, ada masukan reseller. Nah, Reseller itu juga modal kecil, tapi kalau kita pintar memasarkan, main medsos. ya main medsosnya kita pintar, itu juga untungnya banyak loh. Nah itu juga Iya. bisa nih teman-teman di Shopee sambil ya, Jadi bisa. modalnya gadget. Modalnya gadget. Iya. Modal Promosinya gadget, melalui modal gadget. gadget sama apa tuh lampu ya Pamflet, iya. Jadi buat promosinya di live kayak live di IG atau live di TikTok mungkin mungkin. ada lagi yang lebih murah, contohnya ada anak saya Pak. Nah saya tuh cuma itu bikin video dari barang yang dijual Shopee gitu. Misalnya itu Ya, di video. juga tuh dapat per bulannya dapat income juga. ya tinggal kita pintar promosinya kalau itu kan. Barangnya aja kadang diberi barang yang dipromokan itu
dari Shopee sendiri Iya, ya Mas ya? iya, buat promosi. Kan ya Promosikan. mana untung 2 kali Pak, untung dapat barangnya. Biar terdapat Dapat duit juga ya Bu itu ya. Iya. Nah, lumayan. Apa endorse itu ya. Iya, endorse itu ya. untungnya banyak. Untungnya banyak. Terus barangnya kan juga dapat juga. Dan kita kan nggak nyimpan barang juga, nggak beli dulu kan. Kayak Pak Joko Supomo. Iya. Oh iya. Kayak Pak Jokowi ya. Oh iya. Oh, Dijualnya di situ ya. Sayuran tuh. Macam-macam. baju, Semua. macam-macam. Oh iya. Itu kan oh iya. Itu kan kita tinggal programnya kan kayak kita mempromosikan aja sih Bu. Link ya biasanya ya linknya itu apa gitu. Dan Mbak Iya. Hasri, Sering buat kita itu di provinsi juga ya Pak ya. Kalau berapa tahun Pak? Yang kurang setahun, kurang 2 tahun purna itu kita ada pelatihan ya. Nah, iya. Iya. Itu Semua Satu tapi tahun. karena nggak semua. Iya memang nggak oh, semua. dipilih Dan- Ibu itu. Iya. Aku nggak dapat kok. Kuotanya terbatas. Dan informasi yang dari informasi di sana juga dilatih untuk berwirausaha. Jadi ada pelatihannya, misalnya membuat apa? Makanan membuat atau makanan, Hiasan. Usahanya macam-macam berarti ya Bu. UMKM. Itu bisa jadi testimoni. Iya. Iya. Nah, benar. Mungkin ada yang bisa manggil Ke Bu Iin tuh di ini kafe investasi. Kita Dulu dapat pelatihan. Di mana namanya? Di ruangan Bu ruangnya Tafi, Bu Tafi. Tak tolong. Ya itu dia dulu ikut pelatihan dong kayak. Ya, jadi memang dari provinsi sendiri, pemerintah provinsi ini Jual apa ya? Kayak roti-roti gitu bukan sih Bu Iin itu? Oh, jadi. jadi Bu Iin. menyediakan memfasilitasi ya, melakukan pelatihan untuk Bapak Ibu yang mau memasuki purna tugas gitu. Lama ya Pak ya pelatihannya ya? Berapa hari Bu? Bulan. Bulanan. Pelatihannya berapa hari itu? Enggak, kemarin 3 hari. Dulu 1 minggu, terus diajak ke mana gitu ke KKR Mina untuk melakukan pelatihan gitu. Bahkan sampai packagingnya. Tuh. Jadi ya kita sudah Intinya support pemerintah sih. ingin melihat PNS itu tidak hanya apa ya berhasil waktu masih Jadi menjadi PNS tapi ya, Bu. setelah purna juga jangan sampai ke anu Ya. Tapi itu juga tergantung ya Bu ya. si Tergantung individunya pada sendiri. individu Diri, masing-masing. iya. Niat- Kalau udah ikut niat. pelatihan juga ya. Ada niatan maju kan. Iya benar. Tentu saja. Ya. Iya. Nah ini walaupun nih yang muda-muda masih lama, lamanya pakai banget ya. Mulai dari sekarang lah, ya nggak Bu? Iya. Mulai dari sekarang, Intinya mulai dipikirkan. Bisa. Kira-kira Yang mau penting pengen apa halal. nih ke Tidak depannya? banyak kok itu enggak sih kemarin jualan. Iya, saya juga jualan sih Bu. Kebetulan kemarin kan ada acara DWP. Iya, ada Dharma Wanita jadi jualan. Nggak ada, Mana? nggak ada. nggak ada. Kayaknya nggak ada. Oh enggak Udah ada. pulang. Oh udah pulang. Iya. Sayang. Kan yang enggak ada contoh yang udah purna ya Ibu. Gitu. Ya, ini Bu Tafi, ini kan di pemerintah itu kan ada yang namanya green investment ya Ibu ya. Green ya, green investment ya Ibu. Itu menurut Bu Tafi itu ada kendala nggak sih Bu di dalam green investment itu, atau susah atau enggak sih Bu itu mewujudkan investment green investmentnya itu gimana Ibu? Ya, mungkin sebelum kita bicara green investment, kita tadi kan sudah saya sampaikan green living ya, itu Iya. yang areanya lebih kecil, itu intinya menanam pohon ataupun merawat, memelihara satwa yang di sekitar kita dan juga air sekitar kita. Intinya diharapkan di lingkungan yang paling terdekat dengan kita itu bisa green ataupun yang ramah lingkungan. Sedangkan kita di sini kan di PMPTSP berhubungan dengan perusahaan ataupun PMA PMDN yang notabene itu di sektor industri yang banyaknya itu kan untuk proses produksi dari awal sampai akhir itu diharapkan green ataupun hijau, investasi hijau, sehingga dalam rangka melaksanakan usaha itu tidak hanya
mencari keuntungan finansial semata, tapi juga harus memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat itu. Adapun sayangnya untuk pelaksanaan green investment itu masih banyak kendala karena pertama mungkin dari sisi teknologi yang mungkin lebih tinggi ya untuk pelaksanaan itu karena berbeda dengan yang manual atau yang sebelumnya, sehingga tentu saja butuh sesuatu yang lebih tinggi lagi dalam hal teknologi maupun juga SDM yang nantinya melaksanakan green tersebut, proses yang hijau tersebut. Juga adanya biaya yang mahal tentu saja karena dengan adanya teknologi tinggi, SDM yang lebih berkualitas atau bersertifikat green itu tentu saja membutuhkan biaya yang lebih mahal. Di samping itu juga belum ada regulasi yang khusus menangani ataupun membahas tentang green investment. Ini juga menjadi salah satu kendala. Dan yang terakhir yang sering ditanyakan para investor itu terkait insentif. Jadi insentif apa yang bisa diberikan kepada pelaku usaha apabila perusahaan tersebut sudah melaksanakan proses industri yang green atau green investment tersebut. Kira-kira nih Bu, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai anak muda untuk mendukung kegiatan tersebut Ibu? Jadi kita harus kayak melakukan apa sih untuk green investment ini tuh? Bu Tafi ada pendapat nggak? Ya, untuk anak muda tentu saja tadi sudah saya sampaikan, intinya kita mulailah dengan lingkungan kita untuk melaksanakan green living tadi dengan ikut serta menanam tanaman ataupun memelihara green living, hidup yang hijau, yang intinya dengan menanam tanaman, menanam sama sekitar rumah, terus memelihara Rumahnya dicat hijau Pak maksudnya. ini cat karpetnya hijau. Air green, matanya hijau. Iya Pak, mata duitan kalau itu Pak. Bener. Ada dolarnya Pak. Sehingga diharapkan generasi muda juga ikut serta meningkatkan lingkungan kita, sehingga dengan melaksanakan green living tersebut sedikit banyak ikut membantu menghijaukan bumi, mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu berasal salah satunya dari gas metana dari sisa-sisa makanan, sehingga mungkin di sini yang teman-teman belum ketahui, kita diharapkan membeli makanan ataupun waktu di kantin itu diharapkan bisa menghabiskan makanan karena sisa-sisa makanan tersebut salah satu penyumbang gas metana untuk nantinya bisa bumi itu semakin panas, sehingga diharapkan kalau makan itu harus habis ya teman-teman. Piring-piringnya berarti Bu harus habis ya Bu. Kan menghabiskan makanan tadi. Saat ini Indonesia sebagai penghasil sampah makanan kedua di dunia. Sangat miris kan, makanya kita semua ayo kita ikut serta melakukan hal-hal yang bisa mengurangi panas bumi ini, karena kita tahu sekarang kondisi iklim lagi tidak baik-baik saja. Gitu Mbak. Saya pernah baca Bu, kayaknya di Kabupaten Banyumas atau Cilacap itu kan juga Banyumas ya yang untuk sampah itu ya, pengolahan sampah itu ya Bu. Mungkin dari situ bisa dicontoh juga kali Bu di kabupaten lain ya Bu. Ya memang. Jadi pupuk ya kalau nggak salah ya. Bukan, kalau pengolahan itu sampah sebetulnya bisa macam-macam ya kita. Kalau kita mungkin jadi kompos di timbun itu kompos. Kalau ini sampah dalam kapasitas besar, memang di Banyumas itu menjadi salah satu contoh pengolahan sampah yang terbaik di dunia, karena banyak negara-negara pada meninjau di situ, tapi fungsinya ataupun nantinya banyak untuk RDF, jadi refuse divin full, jadi untuk pengganti batu bara untuk pabrik semen di semen Indonesia, sehingga itu memang untuk proses pengolahan sampah itu macam-macam. Kalau di Banyumas itu istilahnya RDF.
Refuse Divine Full. Tapi Ya, terus dukungannya pemerintah untuk green investment itu apa? ya itu tadi sebetulnya terutama menyusun regulasi yang membahas khusus green investment. Karena memang selama ini kita hanya secara global, misalnya di undang-undang penanaman modal itu kan memang ada arah kebijakan penanaman modal, salah satunya penanaman modal yang berwawasan lingkungan, tapi belum menjurus ke khusus yang green, sehingga itu yang masih menjadi kendala untuk nantinya bisa diterapkan oleh pelaku usaha baik PMA, PMDN maupun UMKM. Itu terutama. Dan setelah adanya regulasi itu, mungkin yang paling utama juga insentif yang bisa diberikan pemerintah bagi pelaku usaha yang telah melaksanakan proses green investment tersebut. Kalau sementara ini baru menjadi salah satu kriteria penilaian dalam pemberian insentif penanaman modal bagi PMA, PMDN, sehingga hanya masih menjadi bagian kecil dari proses pemberian insentif tersebut. Berarti yang diatur di Pergub Pergub 12 tahun ya 2022 dan Pergub 36 23 ya. Jadi masuk di dalam kriteria pemberian Penilaian. satu sarannya gitu ya. Karena insentif ya. Pemberian insentif ya. Oke. Loh, Mbak. Tanya sedikit. Ya, monggo. Ya, ini mungkin sekaligus apa ya, masukan ya. Tapi kan di sini juga sebagai ketua DWP ini, ya, ketua DWP ya. Ini terkait green investment ya. Kita sampai pada pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah ya. Saya jadi ingat tuh ada ekonomi sirkular. Ya. Reuse, reduce, recycle. Itu ya. Nah, DWP bisa nggak mengambil peran dalam pengolahan sampah untuk menambah ekonominya DWP, maksudnya menambah kas. Ya, saya sering lihat tuh. Ya. Terakhir itu waktu di Masjid Zayed, ya. Masjid Zayed itu banyak sekali kotak-kotak besi, ya. Kotak besi yang kelihatan itu ternyata untuk buang botol plastik, sampah plastik, botol plastik. Nah itu kan sebetulnya bisa menjadi sumber ekonomi, ya, bisa dijual, ya, menjadi income untuk kas DWP. Nah, ya, itu kan sangat bisa dilaksanakan gitu, mungkin sekali gitu. Nah, nanti mungkin kalau butuh bikinnya dan Bu Sekdin mungkin bisa membantu. Ya, apakah itu yang bekas dari Indosat itu bisa disulap jadi untuk recycle tempat, ya. Itu ya nanti setiap botol plastik masuk ke situ, ya. Nanti dijual masuk kas DWP. Ya bagus. Kayaknya kan kita sudah menyiapkan ruang tapi kok nggak ada kegiatan, saya jadi melosot banget. Ya terima kasih. Sebelumnya tadi ini terima kasih, sekarang sudah ada ruangan, tapi memang ini adalah pada detik-detik terakhir saya menjadi ketua. Sehingga nanti silakan untuk Ibu Ketua baru nanti bisa meneruskan. Sudah ada pengganti Ibu Tafi ini Pak. Ya, ketuanya sudah baru ini Pak. Baru diusulkan provinsi. Yang kedua terima kasih untuk masukannya. Memang hal tersebut baik apa yang bisa kita lakukan. Asal ini tadi kita saling mendukung satu sama lain, ya, Bu, support. pasti, ya. Kalau kita mau niat itu ya mari kita sama-sama melakukan hal tersebut. Untuk sampah itu terutama di kantin itu kan memang ada ya sampah banyak. Dan mungkin dari Mbak Puji, sebetulnya dulu saya juga mau bilang Mbak Puji untuk yang sayur-sayuran ataupun organik itu dipisah gitu, nanti bisa. Nah,
kemarin juga sudah kita juara 2 loh Pak untuk pembuatan ekoenzim. Iya, waktu itu DWP pernah ya Ibu. Nah, itu juga salah satu upaya untuk bisa menghasilkan limbah untuk bisa menghasilkan cuan ataupun manfaat yang lain yang lebih baik lagi untuk masukannya Pak Danang. Jadi bisa kita lakukan, monggo nanti didukung Bu Sek yang kebetulan ketua baru untuk DWP besok. Monggo dengan senang hati saya serahkan. Tapi tetap kita harus mengedukasi. Ya, awalnya harus diedukasi Itu yang dulu. harus kita lakukan di awal. Iya. Harus mengedukasi. Persamaan persepsi dulu kita. Kapan, di mana harus membuang botol yang seperti itu, kemana yang harus membuang sampah yang lain, seperti nasi dan lain-lain, itu kan kita harus mengedukasi. Jadi di Teman-teman agen perubahan ini nanti yang sampah-sampahnya Siapa nih? Contoh di kantin. Ya, Kita sudah ada ya di Sudah ada. depan itu sudah ada Sudah ada. contoh untuk tempat sampah Iya. 3 ya, yang plastik, yang untuk makanan. Ya, Mungkin dari kitanya dulu ya itu mungkin. Ya benar tuh agen perubahan, ayo kita mulai berubah. Ini sama Ini siapa? Iya, Siapa? iya, Sudah tahu. tahu kita sudah reformnya kita ya di Tapi jangan toh, yang lain juga. dari Cuman kan kita kadang-kadang sendiri. gini loh Bu, kita tuh kan sudah dipisah. memisahin nih. Cuma pada akhirnya dari sananya juga satu. Makanya tadi usul saya kita Diolah buat sendiri. nanti, Nah, diolah sendiri, memang Mbak. untuk recycle itu kita buatkan tempat ya seperti besi kerangkeng gitu ya, nanti ada golongannya buat masukkan itu, Ya, kasih untuk plastik. tulisan itu bahwa ini Nanti bisa jadi percontohan green Nah, office. itu kan Nanti jadi green office. tempat sampah biasa itu saya yakin nggak apa-apa. yang sudah Bisa mengawali kan nyangkut. bidang Yajin, Aha. tapi harus koordinasi sama cleaning service yang Biar ada. nyambung. Karena mobilnya campur. Berarti nanti semua tugasnya bus, Harus semua diedukasi. semua komponen harus. Sampai ini TPA-nya juga. Ya, makanya diolah di sini. Kalau plastik bisa makanya kalau itu yang lain, tempat yang khusus lain kan plastik. Langsung diolah ya. ke situ. Ya, bisa diolah di sini. Kompos itu. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Dina. Enggak bisa nanti bisa. Terima kasih. Tunjuk. Wah, ini sangat menarik sekali nih untuk pembahasannya ya Bu Tafi. Ini nanti teman-teman kita ada himbauan. Jadi ini kan sekarang kan mau mendekati Lebaran. Pastikan nanti kita di dalam pemerintah itu kan tidak ada yang namanya gratifikasi ya Ibu. Ya. Biasanya itu kan mungkin dari para pelaku usaha atau dari luar itu kan pasti kita dapat parcel tuh. Nah, kita kan nggak boleh nih Bu. Ini mungkin ada himbauan dari Bu Nancy, bagaimana sih untuk menstop gratifikasi itu? Kita harus bagaimana sih Bu? Apa yang harus kita lakukan itu seperti apa? Monggo Bu Nancy bisa menjelaskan. Ya, matur nuwun Mbak Hasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Jadi memang betul Mbak Hasri. Ini mendekati Lebaran ini adalah masa-masa rawan untuk kita sebagai ASN ya, sebagai ASN dalam hal menerima gratifikasi. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin dari sudah ada surat edaran dari Sekda yaitu nomor 701/365 jadi tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait dengan hari raya tahun 2025. Di situ memang ada 8 poin. Jadi pada intinya bahwa dari surat edaran ini menghimbau kepada teman-teman PNS, jadi PNS yang ASN ya Pak ya, ASN. Iya. Karena ASN ini kan terdiri dari PNS dan yang non PNS ya. ASN Untuk itu PNS dan P3K. P3K. oh P3K Ya, ya. tapi ASN dan non ASN. Oh, ASN dan non ASN gitu Iya. ya. Berarti P3K sudah masuk di Iya. ASN. Itu untuk menjadi teladan, menjadi teladan untuk tidak menerima gratifikasi, ya, tidak menerima gratifikasi dan tidak menerima suap. Gitu. Dan benar-benar kita dihimbau selama Lebaran ini kita itu tidak melakukan pemberian gratifikasi
kemudian kita tidak meminta gratifikasi, dan kita tidak menerima gratifikasi, baik mulai dari pemberian, mulai sampai dengan meminta, kemudian kita bahkan untuk menerima. Oke. Jadi di sini pada kesempatan ini saya berpesan menghimbau untuk teman-teman khususnya yang ada di lingkungan DPM PTSP, mulai dari bawah ya, mulai dari cleaning, mulai dari security, mulai semuanya yang ada di DPM PTSP untuk tidak menerima gratifikasi, tidak meminta gratifikasi, kemudian tidak memberikan gratifikasi. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi. Gratifikasi di sini itu adalah kalau secara dalam arti luas ya, itu berupa pemberian dalam bentuk uang, pemberian atau ini dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dalam bentuk pemberian diskon atau rabat, kemudian ya misalnya pemberian penginapan gratis, hotel gitu ya, voucher hotel, terus kemudian dalam hal transportasi, misalnya pemberian tiket kereta, tiket pesawat gitu. Kenapa? Voucher makan. Sama itu kan. Terus kemudian Ikut mudik gratis Bu. mudik. Kalau ikut mudik gratis itu gimana? nanti itu kita artikan gratifikasi itu dulu. Terus kemudian dalam pemberian fasilitas yang lainnya. Nah, yang dikatakan gratifikasi itu adalah kalau memang kita ini memberikannya itu ada maksud tertentu, ya. Misalnya, contoh nih, ada pelaku usaha yang sudah didampingi oleh kita, sebagai bentuk tanda terima kasihnya. Sebetulnya mereka hanya sebagai bentuk tanda terima kasihnya, mereka ini memberikan katakanlah voucher menginap atau voucher tiket gratis gitu. Nah, itu sebaiknya kita tolak gitu, atau mengarahkan ke layanan gratifikasi. Terus kemudian contoh kita pengen pelaku usaha pengen dalam menguruskan izin itu bisa dipercepat. Nah, itu kan berarti ada maksud tertentu. Atau nih misalnya kemarin saya diskusi dengan Pak Danang ya Pak, yang maksudnya gratifikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu tetap kita ada maksud tujuannya ya Pak. Atau dari staf kepimpinan, misalnya dari staf kepimpinan itu maksudnya untuk mendapatkan nilai lebih gitu. Nah, itu juga namanya gratifikasi. Jadi sebaiknya kita juga benar-benar nih bisa memahami apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Jangan sampai kita nggak ngerti terus kita menerima saja. Nah, itu yang nanti kita malah yang kena gitu, walaupun kita tidak tahu. Atau gini, yang tidak kena itu sebetulnya tiba-tiba misalnya di meja itu ada makanan atau ada bingkisan hampers gitu ya. Ya, kita tidak tahu tuh itu dari mana, kemudian itu prosesnya kapan ditaruhnya di meja kita nggak tahu. Itu sebetulnya sebetulnya termasuk yang tidak gratifikasi, tapi harus dilaporkannya ke layanan unit gratifikasi ya Pak. Kita ada. Nah, nih teman-teman, kalau teman-teman ada yang tahu dari salah satu rekan kita menerima gratifikasi ya, atau ada teman-teman dari kita yang menerima gratifikasi, silahkan teman-teman itu bisa lapor ke unit layanan gratifikasi yang ada di DPM PTSP. Ada di Kasubag Umum Kepegawaian di sekretariat. Silahkan laporkan, nanti kita proses selanjutnya kita laporkan ke inspektorat dan kemudian kita lapor ke KPK, nanti dari inspektorat ke KPK, dan kita nanti menerima surat verifikasi dari KPK. Nah, setelah menerima verifikasi ini, kalau memang barangnya bukan barang yang cepat kadaluarsa,
boleh silahkan diberikan kepada yang lain, ya, disumbangkan lah itu, disumbangkan. Tapi kalau misalnya gratifikasinya bentuknya itu makanan yang cepat kadaluarsa, silahkan dibagi ke panti sosial, panti asuhan, panti jompo, pokoknya yang sosial yang lebih berhak, tetapi harus tetap melaporkan, gitu nggih. Jadi jangan sampai kita terlengah nih, wah lumayan nih entuk voucher menginap lumayan nih. Nah, jangan, nggih, karena kita tidak tahu, siapa tahu nih mungkin hanya saya, misalnya contoh saya yang tahu, wah saya dapat voucher, tapi suatu saat mungkin itu akan terbongkar, nanti kita yang kena entuk eras biro, tapi kita dampaknya itu yang akan terus sampai ke depan, dan jabatan, kemudian apalagi kita sebagai ASN dan non ASN sudah menjadi PNS, sudah menjadi P3K, sudah diterima bekerja di sini, jangan sampai hilang hanya karena nilai yang tidak begitu besar, itu Terus kemudian dan kami juga mengingatkan di DPMPTSP ini ada yang namanya WBS. Udah pada tahu belum? Whistleblowing System. Udah pada tahu ya kalau kita punya WBS. Nah, silahkan manfaatkan. Kalau misalnya teman-teman nih punya bukti salah satu, misalnya saya lihat Pak Danang, terima gratifikasi gitu, saya ada fotonya, itu bisa teman-teman itu lapor di WBS. Tenang, di WBS itu aman ya. Jadi yang bisa membuka itu hanya kepala dinas. Yang bisa membuka laporan teman-teman itu hanya kepala dinas dan tentunya satu admin, dan itu jelas tidak disebarluaskan karena itu sifatnya adalah rahasia ya. Silahkan teman-teman manfaatkan, ada wadahnya, asal teman-teman juga ada buktinya. Jadi kalau kami menerima laporan dari teman di WBS tetapi tidak ada bukti, itu yang tidak bisa kami tindak lanjuti. Mungkin kami tidak lanjuti dengan ada beberapa cara mungkin, tapi tidak bisa kami tindak lanjuti langsung gitu. Ini himbauan, jadi saya minta tolong tetap bekerja, jaga integritas, tolak gratifikasi, kemudian kita tetap menjaga malah kita, apalagi kita ini sebagai penyelenggaraan pelayanan. Itu mungkin Mbak Hasri himbauan dari saya, mungkin untuk teman-teman bisa dilaksanakan dan bisa diperhatikan. Itu Mbak Hasri. Terima kasih buat Bu Tafi, buat Bu Nancy. Ini Bu Tafi mau menyampaikan satu lagi nih Bu, monggo. Closing statement ya ini ya Ibu, monggo. Ya. Terima kasih. Pantun nih Bu. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi sebelumnya satu lagi teman-teman, kalau tadi Bu Nancy sudah menyampaikan kita untuk bisa menjadi teladan dalam hal integritas, gratifikasi khususnya, dan sekarang dari kami tadi terkait hijau-hijauan, jadi teman-teman juga menjadi teladan untuk membuat bumi tetap hijau. Untuk itu nanti di akhir ataupun hari terakhir kami di sini akan saya bagikan bibit-bibit tanaman buah buat teman-teman. Bagi-bagi ini Bu. Di sini saja ya Bu. Semuanya atau yang ada di sini aja nih Bu. Semua. Yang nonton dapat Bu. Semua sekantor. Wah, satu kantor asik nih. Milih aja. Pilih ya Bu. Ada apa nih Bu nanti Jenisnya apa aja, Bu? Masih rahasia ya, nanti kita tunggu aja. Jati Belanda, Sengo. Oh iya. Durian. Tauge. Wah, tauge ya Pak. Lombok. Terima kasih.
Materong. Tapi untuk Bu Nancy dan untuk Pak Dana, teman-teman semuanya atas sharingnya, atas himbauannya. Kita belajar banyak nih hari ini nih, dari green living, green investment, kemudian ada himbauan saat parcel lebaran gratifikasi. Kita tidak boleh menerima apapun dalam bentuk apapun gratifikasi. Demikian teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita Bu Yayu. Sehat-sehat. Tapi suaranya dikembalikan. Lama loh pulihnya. lama itu Bu.